di dalam hadis tentang khamr, minuman keras. Ada al-khamr ummul khaba'is. Minuman keras, narkoba itu adalah induk dari segala kejahatan. Induk dari segala kejahatan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Orang ketika berzina, dia tidak dalam posisi beriman. Ketika narkoba dan minuman keras, dia bukan mukmin saat itu. Begitu juga ketika mencuri, dia bukan mukmin saat itu. Allah Ta'ala anugerahkan akal. Kenapa dihilangkan dengan narkoba tersebut? Ma fihi khair, nggak ada kebaikan. Orang yang melakukan hal yang semacam ini, gara-gara dia saudara kita di Gaza dibom. Bala turun kepada saudara kita muslimin di belahan bumi yang lain, gara-gara kemaksiatan yang semacam ini. Sebab bumi di mata Allah Ta'ala satu, di barat, di timur, sama di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Udah kita nggak bisa kirim bantuan, jangan kita kirim rudal ke mereka. Rudalnya rudal dari Yahudi, Nasrani, dari musuh-musuh Allah, dari Zionis. Tapi penyebabnya adalah kita yang menyalakan saklarnya, gara-gara kemaksiatan yang kita lakukan, gara-gara dosa yang kita perbuat, gara-gara kedurhakaan yang kita lakukan. Akan tetapi ketika kita hadir majelis, kita menjalankan nilai-nilai di dalam majelis tersebut, Masya Allah. Itu Rasulullah bilang di dalam hadis, syaribul khamrah in mat lagi Allah ka'abidil wathan. Orang yang pecandu narkoba, pecandu minuman keras, kalau mati dalam keadaan demikian, menghadap kepada Allah seperti menghadapnya penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Ummul khaba'ith disebutkan. Hakata, lindungi anfusakum wa ahlikum nara. Kenalkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, habitat majelis. Kita gembira, Masya Allah, malam hari ini anak-anak kecil pun juga turut bergembira-gembira dengan Nabi Muhammad. Rindu kepada Rasulullah, ikut hadir salawatan di majelis Rasulullah ini. Alhamdulillah. Yang tua pun juga, kaum wanita pun juga, Alhamdulillah. Masya Allah, menjaga pergaulan kita. Bukan cuma pergaulan langsung aja, tetapi juga hatta melalui medsos. Jangan gampangan kepada yang bukan mahram. Jaga batasan. Jaga batasan dengan yang bukan mahram. Jaga pandangan mata kita, jaga mulut kita, jaga telinga kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bukan la taznu, jangan kalian berzina, bukan itu. Tapi Allah Ta'ala berfirman, wala tagrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan perzinaan. Itu anggota tubuh manusia itu punya jatah zina. Mata dengan melihat zinanya mata, hidung dengan mencium aroma, tangan dengan menyentuh, hati dengan niat busuk, waliyadzubillah min dzalik. Dan itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan perzinaan. Iffu ta'iffa nisaukum, bersikap apik, jaga batasan dengan yang bukan mahram. Niscaya kaum wanita kalian juga akan terjaga. Tetapi khianatnya kaum laki-laki, penyebab khianatnya kaum wanita juga. Waliyadzubillah min dzalik. Rasulullah yang kita kasih salam, yang kita bersolawat, yang kita rindukan, yang kita idolakan, beliau adalah manusia yang mengajarkan rasa malu. Beliau lam tamas yaduhu yadam ra'atin ajnabiyah. Got, tangannya enggak pernah sentuhan dengan yang bukan mahram. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngegampangin syariatnya Rasulullah, jaga batasan dalam syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita udah nyentuh yang bukan mahram, siap-siap anak gadis kita disentuh. Kita udah ngegoda, siap-siap anak gadis kita digoda. Kita menodai, siap-siap mereka dinodai. Siap-siap mereka terjerumus dalam hal-hal yang enggak baik. Waliyadzubillah min dzalik. Wa hakadha ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu yang merupakan kedudukannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimanzilatir ras minal jasad, seperti kedudukan kepala. Ada enggak badan tubuh bisa hidup tanpa kepala? Begitu juga enggak ada Islam tanpa salat. Bagaimana nasibnya sholat di rumah kita? Itu masjid-masjid dulu makmur, bahkan subuh sebelum subuh udah makmur dengan orang yang menghidupkannya. Yang tua, yang anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil memakmurkan masjid tersebut. Alhamdulillah, barusan kita sholat isya di masjid yang penuh barakah. Masjid daripada athar para awliya, para salihin, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat berapa tahun yang lalu ngantar Habib Umar ke tempat ini hanya untuk
hanya untuk ziarah kepada bibi beliau, Hababah Masyhurah, kemudian juga berziarah kepada leluhur beliau, Fiturbah, kemudian juga untuk sholat di masjid. Untuk sholat 2 rakaat di masjid. Udah gitu pulang lagi. Masya Allah. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka orang-orang yang tahu respek penghormatan kepada masjid. Hatta punya adab kepada benda mati, apalagi kepada makhluk hidup. Apalagi kepada salihin, apalagi kepada para aulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.